Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama untuk pelajaran PD pemrograman dasar, di mana materi pertamanya itu ada algoritma pemrograman dan flowchart. Nah, kita lanjut. Next, objektivitasnya yaitu setelah menyelesaikan materi ini, siswa atau siswi diharapkan dapat mengerti tentang algoritma. Pengertian tentang algoritma. Membuat algoritma dari suatu permasalahan yang ada. Logika. Algoritma itu bisa disebutkan juga dengan logika. Terus mengerti tentang flowchart. Flowchart itu logika yang kita buat dari algoritma tadi kita jadikan sebuah gambar, yaitu simbol-simbol flowchart inilah gambarnya nanti. Lanjut aja nanti. Membuat flowchart dari suatu permasalahan. Nah, jadi setelah algoritmanya dapat, kita menemukan permasalahannya tadi dengan algoritma yang kita dapat tadi, terus kita buatkan flowchartnya, terus flowchartnya tersebut dapat juga menyelesaikan suatu permasalahan tadi. Tahapan pembuatan program: mendefinisikan masalah dan menganalisisnya. Nah, kita harus mendefinisikan dulu masalah apa yang terjadi dan menganalisisnya. Bagaimana sih masalah itu terjadi? Mencakup tujuan pembuatan program, parameter yang digunakan, terus fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Disesuaikan dengan masalah dan menganalisis apa yang kita akan analisis masalahnya nanti. Terus merealisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lihat gambar di samping. Bisa dilihat gambar di samping ini, dimana di sini adalah contoh dari suatu program dengan menggunakan simbol flowchart, dimana ini nanti ada penjelasannya di bawah apa arti simbol-simbol ini, masing-masing ada simbolnya. Kalau kita artikan dari atas ini sampai ke bawah, start itu untuk memulai, dia akan mendesain algoritmanya, melogikakan dan membuat flowchartnya, lalu menulis program dari sebuah logika yang kita buat dan flowchart tadi. Setelah itu teks kebenaran program, maksudnya ini tes kebenaran program. Setelah logika kita benar, nulis programnya, terus kita coba programnya tersebut, lalu dokumentasikan, lalu kita simpan. Kita lanjut. Algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, logika tadi. Algoritma adalah sebuah blueprint dari sebuah program. Sebaiknya disusun sebelum membuatkan program. Nah, urutan yang di atas tadi kan bikin logikanya dulu, bikin flowchartnya dulu, terus lalu kita bikin programnya. Setelah itu, kriteria suatu algoritma. Maaf, ada yang ini videonya. Ini ada videonya di sini. Sabar ya, Mai. Oke, nanti di-cut. Lanjut, kriteria suatu algoritma ada 3, ada input dan output, ada efektivitas dan efisien, terus yang terakhir terstruktur. Lanjut, contoh algoritma: menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Misalnya nih, contoh, masukkan sebuah bilangan sembarang, misalnya nih 4. Kita masukkan 4, terus bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Kita bagi 2. Hitung sisa bagi pada langkah 2. 4 dibagi 2, sisa 2. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, jadi misalnya 4 tadi kita bagikan oleh 2, habiskan, berarti dia termasuk bilangan genap karena hasilnya dapat 0. Begitupun kalau misalnya kita masuk 5, kita bagi 2 kan sisa 1. Jadi itu bisa disebut dengan bilangan ganjil. Oke, lanjut. Apa itu flowchart? Ini adalah contoh program flowchart tadi.
Nah, kan di sini ada mulai, terus di sini ada akhir. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita mulai bikin judul, kita print judul, terus kita pas habis ngeprint kan kita baca judulnya, datanya tadi. Terus akhirnya kita apa? Akhir filenya tuh kita apa? Selesai atau tidak? Kalau kita misalnya tidak selesai, berarti kita gunakan kode P, di mana P itu kalau misalnya iya, dia akan memprint nama, alamat, serta perempuan. Nah, kalau misalnya dia tidak, maka dia akan kembali ke membaca lagi, membaca di atas sini. Jadi gini contohnya, dimana kita memulai suatu program kan, terus kita print judul, kita mau print judul, kita baca dulu datanya, lalu akhirnya kita suruh memilih. Jika kita iya, judulnya tadi mau udah benar atau apalah, jika ya selesai dia di sini. Jika misalnya belum selesai, tidak, dia misalnya mau ngeprint kodenya tuh P, berarti inisialnya P itu perempuan misalnya, kodenya itu P, lalu dia mau print kode P itu dia iakan, maka akan terprint nama, alamat, perempuan. Kalau misalnya tidak, dia kembali untuk membaca, menganalisisnya lagi data tersebut gitu. Nanti Bu jelaskan lagi di contoh yang selanjutnya. Next, simbol flowchart. Nah, di sini ada simbol flowchart. Maksudnya ada tiga bagian. Flow direction symbol atau simbol penghubung alur. Yang kedua, processing simbol atau simbol proses. Yang ketiga, input output simbol atau simbol input output. Lanjut. Nah, di sini adalah contohnya. Contoh simbol-simbolnya. Banyak contoh simbol dari flowchart. Ini simbolnya terminator. Bisa kalian baca sendiri pengertiannya dan fungsinya. Lanjut. Ini simbol dari flowchart juga. Ini kalian bisa baca sendiri contohnya. Fungsinya juga namanya. Lanjut. Terus pembuatan flowchart. Tidak ada kaidah yang baku. Untuk pembuatan flowchart, syaratnya tidak ada kaidah yang baku. Flowchart gambaran hasil analisis suatu masalah. Terus flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lain. Secara garis besar ada tiga bagian utama, yaitu input, proses, output. Input itu memasukkan data, proses itu memproses data itu benar atau tidak, output itu keluaran dari hasil data tadi. Jika sudah benar, maka dia akan mengeluarkan data. Lanjut. Pembuatan flowchart masih hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Kayak contoh di atas tadi itu kan masih agak berbelit-belit nih, mutar-mutar. Kalau dia nggak mau ngeprint, dia suruh baca lagi. Maksudnya jangan sampai kayak gitu. Itu tadi contoh sedikit yang di tabel atas tadi ya, contoh flowchart. Terus jalannya proses digambarkan dari atas ya, dari atas mulai start terus sampai akhir end. Nah, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Oke, tadi pertama. Oke, ini tugasnya, tapi bukan ini dulu tugasnya. Nanti tugasnya kita tadi ada sini. Apa itu flowchart? Nah, tugasnya ini aja. Apa itu flowchart? Jadi, pertemuan selanjutnya silahkan cari pengertian dari flowchart. Nanti perlihatkan ke Ibu apa pengertiannya. Mungkin cuman itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar.